Halo Cinefile, gimana kabar kalian nih? Daripada kalian gitu-gitu aja ya kan, mendingan Movie Rastis ceritain dah tentang kehidupan para minions yang sangat konyol, disertai dengan cerita karakter lain yang pasti kalian tahu deh, biar jadi kejutan aja. Kalau gitu nggak banyak basa-basi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan Stuart yang sedang membersihkan kaca jendela. Di sana banyak orang-orang sedang mengajak jalan para hewan peliharaannya di jalan. Melihat hal itu, Stuart pun langsung pergi mencari hewan peliharaan juga yang menurutnya bisa diajak jalan seperti orang-orang yang ia lihat di jalanan tadi. Setelah betapa sulitnya mengajak jalan-jalan hewan yang ia temui, akhirnya Stuart menemukan hewan yang sangat patuh. Kalau kita lihat sih itu seperti bangsa luar angkasa atau alien ya. Lantas karena Stuart sangat menyukai hewan tersebut, ia pun pergi berjalan-jalan dan seru-seruan selayaknya orang-orang yang ia lihat sebelumnya. Alien yang dianggap Stuart adalah sebagai hewan peliharaan tersebut juga dapat membesarkan barang apapun yang Stuart inginkan. Namun, pada saat mereka sedang menonton TV, secara tak sengaja layar tersebut menampilkan para pesawat luar angkasa yang sedang diserang oleh para tank. Mungkin karena dirasa tak terima keluarganya diserang oleh para tank, alien tersebut pun langsung menembak TV hingga bolong merusak tembok. Gru sebagai pemilik rumah yang melihat kejadian tersebut pun langsung mengusir mereka berdua karena telah merusak rumah pribadinya. Di sana alien tersebut menunjukkan tentang asal muasalnya dia tinggal. Stuart yang bocahnya pengertian pun langsung mengirim pesan menuju tempat yang ditunjukkan oleh alien. Dan di keesokan harinya, para pesawat luar angkasa pun datang untuk menjemput alien yang tinggal bersama Stuart. Akan tetapi sebelum alien tersebut ikut pergi bersama keluarganya, ia membesarkan kumbang kesukaan Stuart untuk dijadikan hewan peliharaannya. Stuart pun sangat senang dengan apa yang telah alien lakukan kepadanya. Dan akhirnya mereka berdua pun harus berpisah karena memiliki dunia yang berbeda. Pada suatu hari kita diperlihatkan seekor anjing sedang menjaga majikannya yang lagi sakit. Di sana ia melihat majikannya itu kehabisan teh yang sangat ia sukai. Sebagai anjing yang pintar dan sayang sama majikannya, ia pun langsung berinisiatif mengambil uang koin, lalu pergi untuk membeli teh di luar tanpa memperdulikan bahayanya musim salju di sana. Beruntung ia jatuh tergelincir dengan tepat sampai ke tempat di mana teh kesukaan majikannya diperjualbelikan. Sayangnya di sana anjing dilarang masuk ke toko tersebut dan membuat dirinya harus berpikir secara negatif, yaitu dengan menyusup masuk secara diam-diam. Akhirnya anjing tersebut berhasil mengambil teh di sana. Terus ia pun langsung membuatkan teh itu untuk majikannya yang sangat ia sayangi. Para minions terlihat sedang bermain-main di atas pohon. Lalu ia pun kedatangan para anak-anak yang memamerkan lencana kepadanya. Di sana para minions sangat terkagum-kagum, kemudian menanyai mereka tentang di mana ia mendapatkan lencana tersebut. Nah, para anak-anak menyuruh para minions untuk datang kepada Badger Scouts. Di sana ia disuruh untuk menunjukkan kemampuannya dalam bertahan hidup di alam lepas. Karena kegagalannya dalam menyalakan api agar mendapatkan lencana, Kevin pun mulai emosi dan berencana akan meluncurkan roket supaya membakar kayu yang ada di depannya. Namun Kevin mengurungkan niat tersebut karena kayu di sana berhasil terbakar oleh Bob. Mereka pun akhirnya kegirangan karena berhasil membakar kayu di sana. Akan tetapi karena kegirangan tersebut, Kevin tanpa sengaja ngebuat roket menembak dan langsung menghancurkan bendungan di atasnya. Karena kejadian itu, mereka pun kembali ke rumah pohon dengan murung tanpa membawa lencana sama sekali.
Beruntungnya para anak-anak di sana memberi lencana miliknya satu persatu kepada mereka. Terus mereka yang kini mempunyai lencana pun langsung berlagak sombong dah di depan para minion lain. Di lorong tempat kehidupan tikus berada, kita diperlihatkan salah satu tikus yang hobinya menonton kehidupan manusia di sela-sela lorong di sana. Tikus tersebut melihat seseorang yang akan meracuni pasangannya karena pertengkaran pribadi yang mereka alami. Kemudian melihat sesuatu yang berbahaya di sana, tikus pun gak tinggal diam. Ia langsung merusuh dan berencana untuk menggagalkan aksi pembunuhan tersebut. Si perempuan pun akhirnya mengetahui rencana kekasihnya yang sangat keji karena ingin meracuni dirinya. Nah, si tikus masih melanjutkan aksinya, yaitu menggagalkan aksi bejat dari si pria tersebut. Berkat ide cemerlang dan aksi heroik yang telah dibuat oleh si tikus, akhirnya berhasil membuat pria di sana diringkus oleh polisi. Di sisi lain kita diperlihatkan bocah-bocah yang lagi bersepeda dan membeli es krim. Lalu di sana ada salah satu bocah yang terlihat belum bisa menggunakan sepeda dengan baik dan benar. Kemudian para trio minions datang untuk membantu bocah tersebut. Mereka berencana mengupgrade sepeda bocah itu dan melatihnya agar bisa menggunakan sepeda dengan benar. Hingga tiba pada saatnya di mana bocah tersebut keluar dari garasi dengan sepeda canggih buatan para minions. Ia langsung pergi bersama bocah-bocah lainnya untuk membeli es krim. Namun di saat mereka hampir sampai ke mobil penjual es krim, tiba-tiba terdapat seorang perampok yang mengambil alih dan langsung kabur menggunakan mobil es krim tersebut. Tak terima karena mobil es krim menjauhi bocah dan teman-temannya, lantas ia langsung menggunakan turbo tanpa mengetahui cara untuk mengendalikannya. Walaupun perbuatan bocah yang gak bisa mengendalikan sepeda turbonya, beruntung ia malah berhasil membuat perampok itu tertangkap oleh polisi. Bersamaan dengan dirinya yang berhasil mendapatkan es krim kesukaannya. Selang waktu berlalu, terlihat seekor buaya nenek-nenek bernama Crowley yang lagi ngehalu pacaran layaknya anak muda seperti kita. Di sana Johnny yang lihat neneknya itu sangat ingin berkencan seperti anak muda, akhirnya memutuskan untuk membuatkan akun sosmed tentang neneknya. Baru aja Johnny membuatkan akun tersebut, terlihat langsung banyak sekali para kakek-kakek yang mengajaknya untuk pergi berkencan. Seketika Crowley pun berdandan dan pergi berkencan bersama hewan yang mengajaknya kencan di sosmed. Sayangnya pada saat Crowley pergi berkencan, bukannya perasaan menyenangkan yang ia dapat, dirinya malah merasa dirugikan ketika pergi berkencan. Seperti dia yang bayarin makan lah, terus pas dansa dilempar, dan parahnya pas di bioskop dia diikat. Kacau gak sih? Lantas ia pun akhirnya memutuskan pergi dengan murung menuju rumahnya. Namun di perjalanan ia bertemu dengan buaya yang berumur sebaya dengannya. Terus mereka pun memutuskan untuk berkencan dan berjemur bulan di tepi pantai. Kita diperlihatkan Kyle yang sedang tertidur di rumah besar keluarga Gru. Di sana ia sangat menjaga rumah tersebut. Sampai-sampai seorang pengantar surat yang bernama Abner pun terkena gonggongan Kyle dengan sangat keras. Dan suatu kebetulan, setelah menggonggongi si pengantar surat, para anak-anak keluarga Gru di sana pergi meninggalkan Kyle di rumahnya bersama minions. Karena gabut mau ngapain lagi, Kyle pun akhirnya memutuskan pergi ke rumah tetangga. Ternyata usut punya usut, ia pergi menuju tetangganya agar bisa melihat anjing cantik bernama Bella yang sedang mandi di halaman rumahnya.
Kyle menyukai Bella selayaknya kamu yang sangat menyukai dia gitu dah. Namun tiba-tiba di sana terdapat pejantan anjing lain yang datang menginjak Kyle. Ia terinjak sampai menelan mainan miliknya yang akan diberikan kepada doi. Dan kedatangan si pejantan tersebut juga membuat Kyle pasrah lalu pergi dengan sedih seketika. Namun di perjalanannya ia malah menemukan toko yang menjual kalung anjing dengan sangat bagus. Dirasa jika kalung tersebut akan sangat oke jika diberikan kepada si doi, ia pun langsung menyamar menjadi anjing peliharaan Abner yang kebetulan akan masuk ke toko tersebut. Di sana pemilik toko yang bernama Miriam pun sangat menyukai Kyle karena bentukannya yang sangat lucu. Lalu secara kebetulan ia juga langsung memberi Kyle kalung seperti yang dirinya inginkan tanpa harus bersusah payah. Setelah Kyle berhasil mendapatkan kalung tersebut, ia pun langsung OTW menuju rumah si anjing kesukaannya dan berniat akan memberikan kalung tersebut kepadanya. Sayangnya niat baik Kyle malah dipersulit oleh si pejantan yang tadi datang menemui anjing kesukaan Kyle. Akan tetapi namanya rezeki kagak bakal kemana ya kan? Kyle jatuh di depan doi bersamaan dengan ia mengeluarkan mainan miliknya yang tertelan karena diinjak oleh si pejantan sebelumnya. Terus tanpa disangka-sangka, si Bella ternyata sangat menyukai mainan yang dibawa oleh Kyle. Dan kini mereka pun saling menyukai satu sama lain. Kali ini kita diperlihatkan para anak hotdog yang sedang asik-asikan melompat dan berenang di kolam renang. Akan tetapi di sana ada salah satu anak bernama Timmy yang gak berani melompat nih. Sampai-sampai ia diceng-cengin sama temennya. Istilah kata mah kayak Bang Yoga yang diceng-cengin sama anak-anak movie rastis karena boketeknya guys. Di sana Timmy pun langsung menyendiri dan merenung kesedihan karena diceng-cengin dengan sebutan Winnie yang artinya nggak penting atau lemah. Tak lama ia menyendiri, tiba-tiba di sana ada enci-enci hotdog yang menyemangatinya dengan lantunan lagu karangannya. Setelah disemangati dengan nyanyian si enci hotdog, akhirnya Timmy pun berani meloncat ke air. Dan dengan bangga, ia juga mengaku kalau dirinya adalah seorang Winnie. Di segmen lain, kita diperlihatkan Lorex bersama anak kelinci yang akan melancarkan aksinya, yaitu mengganggu seseorang yang akan tertidur. Sayangnya, di sana Lorex malah ketahuan sama seseorang yang telah ia takut-takuti. Hingga Lorex pun harus merasakan semprotan air dari seseorang yang telah ia ganggu dari tidur nyenyaknya. Noh, makanya jangan pada sok gang orang yang lagi tidur nyenyak dah. Lagian kocak banget ya, udah kagak ada serem-seremnya pas nakut-nakutin juga. Oh iya, by the way, segmen Forces of Nature atau Lorex ini udah pernah movie rastis buatin loh alur filmnya. Judul filmnya adalah The Lorex. Buat kalian yang penasaran atau mau nonton lagi, bisa banget ya buat di searching-searching. Di segmen lain, kita diperlihatkan bapak-bapak pengantar paket yang menjatuhkan salah satu paketnya di ladang salju yang sangat dingin kayak Thomas Shelby. By the way, ternyata paket tersebut isinya trio Minions yang seharusnya dikirimkan ke Miami. Para trio Minions itu dengan pedenya langsung membuka kotak tersebut. Dengan pakaiannya yang santuy parah nih, mungkin mereka mengira kalau udah sampai di Miami kali ya. Akan tetapi, seketika mereka langsung merayakan nyerinya musim salju di sana. Beruntung mereka ngeliat rumah satu-satunya dan langsung pergi untuk mengecek. Lalu di sana mereka diperlihatkan betapa serunya berada di dalam rumah tersebut. Nah, mereka nggak tahu aja nih kalau sebenarnya rumah itu adalah tempat bekerjanya para bawahan Santa, yaitu menyiapkan beberapa hadiah yang akan dikirimkan oleh Santa Claus. Sayangnya saat para Minions disuruh bekerja di rumah Santa, mereka malah rusuh banget nih, sampai-sampai ngebuat rusak barang-barang yang ada di sana. Hingga pada akhirnya kerusuhan yang dibuat oleh trio Minions ini malah ngebuat mereka menjadi Santa Claus yang menaiki kereta terbang dan membawa hadiah. Nah, gimana menurut kalian nih teman-teman tentang film Minions and More One? Kalau menurut movie rastis yang udah kelar nonton film ini sih, film ini banyak mengajarkan tentang pentingnya untuk rasa bersyukur ya.
Contohnya seperti para minions yang sangat rumit melewati proses yang ia inginkan, namun mereka tetap aja santai bahagia dan tetap ngejalanin proses tersebut. Istilah kata mah bersyukur gitu kan, tanpa ngeluh, dan ya udah di ending akhirnya mereka pasti selalu mendapatkan apa yang mereka mau. Terus ada lagi sisi positif dari kehidupan para minions, yaitu kita sebagai manusia harus bersabar dan mengerti tentang apa itu arti dari kata proses. Meskipun lelah, kesal, hampa, atau merasakan seakan-akan gak bakal tercapai keinginan kita harus tetap semangat ngejalaninnya. Karena di balik proses yang begitu amat sulit dan pedih banget dirasakan, terdapat cita-cita atau keinginan yang kalian capai. So, semangat buat kita semua yang sedang merasa sulit dalam menghadapi proses ya. Semoga keinginan kita akan segera dikabulkan. Amin. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau lah buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like kalau kalian suka ya. Kalau ada kritik, saran, atau kalian mau request, bisa banget nih di komen-komen di bawah. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Movie Rastis pamit undur diri and cheerio.